Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bil i'tisami fi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para guru-guru, para tokoh masyarakat, dan hadirin wal hadirat jamaah sholat tarawih sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah atas suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya, yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah perjuangan beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, peran dan partisipasi pemuda sangatlah besar dan berarti dalam meraih kejayaan Islam dan membangun bangsa ini. Di pundak-pundak mereka lah harapan dan cita-cita umat dan bangsa ini akan dipikulkannya. Mereka pula lah yang diharapkan dan mempertahankan Islam dan melindunginya dari gelombang kerusakan yang ditimbulkan oleh gaya hidup Barat, yang dimana mereka lah para pemimpin masa depan, sebagaimana bunyi slogan yang sering diteriakan, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda dianggap melambangkan semangat yang tidak pernah redup, keberanian yang tidak pernah kendur, dan kekuatan yang tidak pernah luntur. Jika semangat, keberanian, dan kekuatan ini hilang dari para pemuda, masa depan umat dan bangsa ini dalam bahaya. Hal ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda yang akan datang. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era yang canggih ini kita menyaksikan perbuatan kaum muda yang selalu bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sengaja menghindari hukum Islam itu sendiri dan mengikuti budaya Barat. Kita tidak dapat membayangkan dan menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang jika mayoritas pemuda tidak mempedulikan tanggung jawabnya. Kita harus sadar, majunya bangsa dan negara bergantung kepada pemuda sebagai generasi penerus, sebagaimana ungkapan Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, yang seorang pujangga Mesir, inna fi yadi subani amrul ummata wa fi akadamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada laki-laki
pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Karena itulah kita dituntut untuk segera menyiapkan para pemuda ini agar menjadi generasi dan kader-kader robbani yang mampu untuk memikul beban yang kelak akan dibebankan di pundak-pundak mereka. Sebuah generasi baru dapat dikatakan sebagai generasi robbani apabila terkumpul 3 perkara dalam diri mereka. Yang pertama adalah mumpuni kapasitas ilmunya, yang dimana sebagai pemuda harus giat untuk mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Sebagai pemuda kita harus senantiasa tidak bermalas-malasan untuk mencari ilmu. Dan yang kedua, mengamalkan ilmunya dengan amalan. Bukan hanya materi yang hanya kita ketahui, akan tetapi kita mengamalkan materi-materi yang kita ketahui tersebut. Dan tidak hanya tahu, akan tetapi kita mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Intinya kita memiliki ilmu akan lebih baik untuk kita sebarkan, kita ajarkan untuk orang lain daripada dipendam untuk diri sendiri. Yang dimana sebagai umat muslim kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita mempunyai teman-teman di sekitar kita, mempunyai keluarga yang kita sayangi, yang harus kita bimbing agar tidak tersesat di jalan yang salah. Demikian ungkapan Al-Azhari, imam ahli bahasa Arab, dalam kitabnya Tahdzib Al-Lughah. 3 komponen ini merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam diri satu ulama ataupun generasi yang mencapai derajat robbani. Adapun kader yang tangguh adalah kader yang terkumpul 3 kekuatan dalam diri mereka, yaitu yang pertama adalah kekuatan iman, yang kedua kekuatan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga kekuatan fisik mereka. 3 kekuatan inilah yang akan mencetak para pribadi muslim yang tangguh, yang mampu untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat, maqasid syariah, serta mempersembahkan sumbangan bagi masyarakat Islam secara luas. Hadirin jemaah salat tarawih yang berbahagia, marilah kita segera mempersiapkan generasi muda yang mampu meneruskan tongkat estafet perjuangan kita. Kembangkanlah skill dan potensi diri untuk menggapai depan yang lebih cemerlang. Hidupkan kesadaran mereka untuk peka zaman dan memenuhi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yakni menjadi pelopor kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kemungkaran yang nampak muncul di sekitar atau di tengah masyarakat. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takumanikum ummatun yad'una ila al-khairi wa ba'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan generasi terbaik penerus agama dan bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.